Biasanya nih ya, kalau sebuah trilogi itu di film ketiga tuh itu pasti jatuh di antara eh, puncak film itu atau katalis dari film itu. Ini film jatuh di tengah-tengah. Hai semuanya, balik lagi. Aku tahu ini udah lama banget dan ya kalem gue masih nganimasi buat video channel kedua gue ya. Gue tahu itu gue ada janji itu, but gue sedang sibuk beberapa akhir-akhir ini. Ya, jadi di waktu aku merekam video ini, aku udah sekitar 1 minggu beres nonton Avatar Fire and Ash. Your goddess has no dominion here. Oke, first of all, gua emang demen karya-karya James Cameron dari zaman Terminator. Walaupun gua gak nonton banyak, tapi sumpah I still love his work. He's a master of visual spectacle, and even like troubleshooting tengah-tengah film, which I always adore him, always adore his technical achievement and such. Tapi aku ingin fokus ke film ini, yang dimana bagi aku rasa ini salah satu film dia yang sungguh-sungguh mid. I'm a huge fan of Cameron, I'm a huge fan of Avatar. Well, not really a huge fan, but entah kenapa aku ngerasa ini film tuh bener-bener kurang. Visual udah pakai nanya, acting udah pakai nanya, pacing itu segala macam, oke, udah pakai nanya. Gue masih terpersona banget sama dunia yang disuguhkan sama James Cameron. Jujur aja, I still love watching the scenery. It feels alive and everything. I just want to touch it and I want to be there. And oh my god. Dan gak hanya performance capture, visual effects and anything, tapi kayak di film ini juga ya visual, okay, of course. Dan sumpah itu, the second Avatar already make me come so hard with the water, and now I come so hard with the fire. But sadly, it lasts like maybe a couple minutes, bro. Sumpah, gua ngira karena judulnya Fire and Ash, gua kayak, dan kita disuguhi oleh dua klan baru. Gue lupa yang klan langit tuh apa, yang mereka bawa, yang mereka kayak saudagar gitu. Tapi klan apinya yang Mangkawan, gue rasa tuh kayak ini bakal bagus kalau misalkan dieksplor lebih dalam daripada diekspornya cuma sebatas kayak 1-2 scene. Kita aja butuh waktu lama di Medcaina itu kayak udah nge-ekspor dunia itu segala macam, spesies barunya dan infrastruktur dunianya tuh kayak gue udah terbuka banget. Tapi untuk Mangkawan, gue kira tuh bakal ada kayak gak hanya suku-suku yang udah terasingkan, yang mereka udah kepercayaan sama Ewa itu segala macamnya, kayak kupikir tuh bakal diliatin lagi ekosistem mereka gitu. Kayak oke, semua udah terbakar terus segala macamnya, tapi gue harap tuh kita bisa ngelihat bagaimana cara mereka hidup di luar itu. Apakah mereka kanibal? Apakah mereka do some weird type shit? I don't know, kayak anjir, gue ngeliat tuh kayak mereka kayak kultus anjir, sumpah. Permasalahan yang gue alami di film ini tuh rehash dari 1 sama 2, tapi tidak ngehajar di eksposisi. Dan ditambah juga mereka gak fokus ke karakter secara emosional. Kayak sumpah, nih film itu gue ngerasa bener-bener numb. Visual spectacle, I really love the visual, I really love the world building, I really love it all. Tapi ketika udah masuk ke karakter, entah kenapa gue ngerasa kurang banget. Di situ kita lebih banyak di-explore Spider. Dimana Spider ini kali ini tritagonis kedua, dutragonis, gue lupa ya. Pokoknya protagonis kedua lah dia masuknya ke situ. Harusnya dari liatin trailer di mana si Spider, si manusia yang menganggap keluarga Sully itu adalah keluarganya dia, dan dia juga kayak seolah-olah menjadi bagian dari mereka walaupun dia manusia, bisa bernafas di Pandora. Itu bagi aku cukup wow, sesuatu yang gue gak expect bakal dikeluarin gitu. Dan ditambah juga of course Kiri yang kena mental, yang dia mikir tuh dia itu siapa tuh segala macamnya. Walau ada sih dijelasin di film itu, but I'm not gonna spoil that shit here. Ya, Neytiri mengalami diaspora dan dia kayak agak krisis mental juga, kayak dia udah berkabung, dia udah berduka karena ya kita tahu di Avatar 2 si Netea mati. Dan ceritanya tuh di pick up dari situ mungkin beberapa hari atau minggu setelah itu, dan semua orang masih berkabung sementara
yeah, there's a clash because yeah, we know Sully is a freaking human. Dan itu ada agak, dan bagi aku itu it's really subtle way to say and really subtle way in the beginning. Tapi pas udah mau ke tengah pas udah mulai tengah-tengah, pas udah mulai diungkit lagi, gue ngerasa kayak kurang. Di awalnya tuh kayak di set up sangat baik relationship mereka tuh segala macamnya. Loak yang mulai cukup distance dengan bapaknya, Jack Sully, Kiri yang lebih krisis mental lagi, dia tuh sebenarnya siapa, dia mempertanyakan keyakinan dia dan segala macamnya. Spider yang akhirnya bisa bernafas di Pandora, jadi merasa apakah dia benar-benar diterima dan keluarga dia sebenarnya siapa. Dan Quaritch yang dia cuma punya memorinya doang, dia mungkin punya perasaannya, mungkin punya juga karakteristik dan segala macamnya, cuman dia bisa dibilang agak nggak krisis mental juga sih, tapi dia lebih mempertanyakan kayak sebenarnya tuh gue tuh ngapain ya atau apa. Itu yang gue anggap, itu yang gue tangkap. Itu cuman beberapa menit doang sebelum kita ditampilin ke Mangkawan. Dan jujur waktu Mangkawannya itu hadir, balik lagi, kita cuman dapat dikit banget scene bersama mereka. Tapi Varang, oh my god, oh my god. Definisi ketika orang-orang ngomong My Chegil itu dia. Dan gue sempat ngejoke kalau ini film adalah orang yang paling hardcore main War Thunder jatuh cinta sama Chegil Menhera. Yang jujur gue suka banget sih sama relationship mereka, dan jujur itu ditulis sama banget baik. Semuanya sih ditulis sama baik, tapi entah kenapa gue ngerasa mereka ketika Quaritch sama Varang bersamaan, gue lebih ngerasa mereka itu ada. Gue lebih merasakan relationship mereka daripada relationship yang lainnya. Gue entah kenapa di awal mungkin kerasa, tapi pas udah mau ke tengah itu gue kayak kurang ngerasain relationship si Sully sama Neytiri. Itu gue entah kenapa gue gak ngerasa aja gitu. Correct me if I'm wrong. Correct me if I'm wrong, or is it just me? And speaking of Varang, kalian tahu kan yang tali yang dia ada di belakang kepala para Na'vi itu kan? Bagian itu berperan cukup penting untuk perjalanan ceritanya. Ya, nggak terlalu sih, kita tahu itu sebagai itu segala macamnya. Dan ya, Spider juga muncul itu setelah dia bisa bernafas di Pandora. Tapi kalau kalian ingat, Jake dan Neytiri berhubungan badan dengan menyambungkan kuru mereka. Dan kuru itu dipakai untuk menyambung para Na'vi dan para hewan. Ya kan? Kalau misalkan disambung ke Na'vi lain, mereka berhubungan. Dan Varang di sini, a little bit spoiler, dia pakai kurunya dia untuk langsung disergap otaknya. Which means Varang nge-emprank mereka dengan koneksi kuru. I know that sounds weird, but I just put that shit in your brain right now, and I know how fucked up that shit is. Congratulations. Kalau misalkan itu stuck di otak kalian, mampus. Gue jujur, gue susah banget nangkap ini film tuh mau dibawa ke arah mana. Grief tambah Mangkawan yang hasil grieving mereka tuh meninggalkan Ewa dan menjadi clan sendiri, itu bagiku bisa jadi konsep yang cocok untuk clashing satu sama lain secara spiritual. Dan Kiri itu bisa jadi pemandunya. Tapi entah kenapa ya, emang sih ada mempertanyakan tentang spiritual dan ya, tapi yang aku harapkan bakal di-clash dengan Mangkawan tuh kayak kenapa gak ada gitu, kenapa malah jadi existential, kayak personal banget rasanya tuh. Ya walaupun kayak rasanya kayak aman aja gitu, but somehow this film, James Cameron, entah kenapa he play it safe in this movie. I really don't know why. Correct me if I'm wrong. He play it safe to the point I barely feel anything except for the first act. Again. Ini film 3,5 jam, dan aku jujur, aku udah sering banget nonton film lama. Film-film lama yang sekitar jamnya segitu, kayak misalkan Killers of the Flower Moon, Zack Snyder Justice League, apalagi gue kemarin nonton Seven Samurai, itu gue masih merasa ini tuh film tuh ada tujuannya. Sementara yang ini mau dibawa kemana? Soalnya banyak banget
story arc yang sebenarnya ini ada yang bisa dicabut nih. Ini ada yang bisa dicabut, kayak satu aja dicabut. Entah kenapa kayak it exists walaupun bentar doang. It works for the world building, I guess. It's unnecessary to add that. Mungkin kalau jatuhnya lebih ke kita langsung eksplorasi gimana si Loa kena mental karena dia merasa bersalah, it's okay. It's fine. Tapi cara mereka dari situ tiba-tiba diputar ke arah kemana tuh kayaknya nggak usah deh. There's too much character to shovel in 3-hour movie. Tapi entah kenapa gue lebih seneng sama villainnya daripada ngelihat Jack Sully dan kawan-kawannya. Nih ada satu scene gue mesti inget banget, satu scene dimana Jack mau ditangkap. Itu tuh gue gak kena emotional beatnya. Gue tahu gue harus merinding di situ. Gue tahu gue harus takut di situ. Gue tahu kalau if this go wrong, it will go bad shit insane. Tapi entah kenapa gue gak ngerasa dreadnya. Somehow. Tapi gue lebih ngerasa fun aja daripada itu. It kind of missed the mark to make me feel okay. Also, there's one scene. Secara penulisan bagus, secara karakter make sense, dan secara story beat masih masuk akal. Tapi karena gue tahu siapa yang mainnya, lebih baik kalian nonton dulu dan kalian akan ngerti maksud aku gimana. Dan ya, gue nonton ini di IMAX Mall Kelapa Gading. And yeah, of course in 3D, and oh my god, udahlah, visual pakai nanya, udah. But anyway, make sense kenapa Avatar 3 ini mendapatkan rating yang tidak seperti 1 sama 2. Apakah gue akan menunggu Avatar 4? Ya, James Cameron udah ngerekam semuanya, terutama yang bagi anak-anaknya dulu. Dan gue yakin itu pasti akan terjadi. Tapi apakah aku akan menunggunya? Jelas, I'm a huge fan of Avatar. Maybe next time gue agak harus lihat klipnya sama sekali to just go blind with it. Karena ekspektasi aku berlebihan, it kind of let down the whole movie. Dan aku kira aku doang, tapi yang lain juga berpikiran yang sama. And yeah, this movie is practically overrated. I really love it, but to be honest, it's overrated. And I think that's it from me. But yeah, anyway, kalau misalkan kalian udah nonton, just write down in the comments. Tell me what I miss. Tell me what I wrong. And tell me how you feel while watching this movie. And yeah, final verdict for me. I know this is the first video of 2026, but I'm gonna give this movie around 7.5 out of 10. That's it. Okay, if you all like my review, just hit subscribe. Hopefully I will pump up something in some way or another. Like or dislike, I don't care. Share it if you feel the same, or if you want to other people think if I'm saying the same thing as what they felt. Like I said before, write down in the comments and tell me what do you think about this movie. And that's about it. See you someday, another day in the future. Cheers and out. Bye.